Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Bita Putri, nomor absen 25 dari kelas 10B. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kepada kalian tentang sejarah kerajaan Kutai. Pertama, kita akan membicarakan tentang latar belakang berdirinya. Kerajaan ini diperkirakan berdiri sekitar abad 4 Masehi atau 400 Masehi. Selain itu, kerajaan ini memiliki hubungan perdagangan dengan India yang sangat baik, sehingga penyebaran agama Hindu pun terjadi melalui jalur perdagangan yang terjadi. Kerajaan Kutai yang terkenal sebagai kerajaan Hindu tertua di Indonesia, merupakan kerajaan yang memiliki sejarah panjang sebagai cikal bakal lahirnya kerajaan-kerajaan lainnya di Indonesia. Nama Kutai sendiri diketahui oleh para ahli mitologi saat setelah ditemukannya sebuah prasasti, yaitu Prasasti Yupa. Prasasti Yupa diidentifikasi sebagai peninggalan asli dari pengaruh agama Hindu dan Buddha yang menggunakan bahasa Sanskerta dengan huruf Pallava. Awalnya, kerajaan Kutai adalah kelompok suku masyarakat, tetapi kedatangan ajaran Hindu membuat sistem pemerintahan di sana berubah. Adanya pengaruh India yang masuk ke kelompok masyarakat Kutai dapat dibuktikan dalam Prasasti Yupa yang dibuat pada abad ke-5 Masehi. Diceritakan bahwa raja pertama kerajaan Kutai adalah Raja Kudunga yang merupakan warga asli Indonesia dan pemeluk agama Hindu. Dari prasasti inilah, kemudian ditemukan nama Raja Kudunga sebagai pendiri kerajaan Kutai. Nama Maharaja Kudunga ini ditafsirkan oleh para ahli sejarah sebagai nama asli Indonesia yang belum terpengaruh dengan bahasa India. Sedangkan keturunannya seperti Raja Mulawarman dan Aswawarman diduga memiliki pengaruh besar budaya Hindu dari India. Hal tersebut dikarenakan kata Warman pada setiap akhiran namanya berasal dari bahasa Sanskerta yang biasa digunakan oleh masyarakat India bagian selatan. Inilah yang mengakibatkan banyak orang menyebut bahwa Kerajaan Kutai merupakan kerajaan bercorak Hindu dengan pengaruh budaya India begitu kental. Tak heran jika pola kehidupan pada masa itu juga menyerupai kehidupan kerajaan-kerajaan Hindu di Hindia. Dari 20 generasi yang ada, raja yang terkenal adalah Raja Mulawarman. Namun, setelah peninggalan Raja Kudunga, Kutai dipimpin oleh Aswawarman. Pemerintahan Aswawarman tidak berlangsung lama yang kemudian digantikan oleh anaknya, yaitu Mulawarman. Nah, setelah membicarakan latar belakang dirinya, kita berbicara tentang masa kejayaan Kerajaan Kutai. Di dalam Prasasti Yupa, terdapat penjelasan bahwa kejayaan Kerajaan Kutai berlangsung ketika kerajaan ini berada di bawah kepemimpinan Raja Mulawarman yang disebut-sebut sebagai raja dengan budi pekerti baik dan kuat. Raja Mulawarman tercatat sebagai pemeluk agama Hindu Siwa. Ia sering disamakan dengan Dewa Matahari karena begitu dekat dengan rakyat biasa hingga kaum Brahmana. Sang raja pun pernah mengadakan acara persembahan sebanyak 20.000 ekor lembu kepada kaum Brahmana di Waprakevara. Waprakevara sendiri merupakan tempat suci yang menjunjung perpaduan antara budaya India dan Indonesia. Selama masa pemerintahan Raja Mulawarman, penyelenggaraan upacara Hidup Buddha dipimpin pendeta atau pendamana yang berasal dari Indonesia. Hal tersebut menjadi bukti bahwa ia memiliki kecerdasan sangat tinggi karena bahasa Sanskerta itu bukan bahasa yang digunakan selama sehari-hari. Raja Mulawarman juga mendorong banyak kaum terdidik yang menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Pallava atau biasa disebut sebagai golongan Brahmana dan Kesatria. Sementara di sisi rakyat biasa, sang raja begitu menyejahterakan rakyatnya yang bercocok tanam dan beternak. Kehidupan ekonomi kerajaan Kutai berkembang sangat pesat di bawah kepemimpinan Raja Mulawarman, mulai dari bidang pertanian hingga perdagangan, mengingat letak kerajaan tersebut yang sangat strategis. Tak hanya itu, perniagaan kerajaan Kutai bahkan diperkirakan sudah terhubung dengan sejumlah negara seperti Cina, Filipina, dan India. Raja Mulawarman juga menetapkan upeti bagi pedagang luar yang ingin bertransaksi di wilayah Kutai, sehingga kerajaan ini juga memperoleh pemasukan lain dari pajak yang didapat. Nah, tapi selain masa kejayaan yang sangat cemerlang, kerajaan Kutai juga pernah mengalami fase kemunduran. Dan kemunduran keruntuhan Kutai ini diawali dengan wafatnya Raja Mulawarman sebagai raja terbaik saat itu. Akibat pergantian pemimpin yang terjadi secara tiba-tiba dan cepat, kerajaan pun dibuat kewalahan, terutama dalam bidang pertahanan. Hal inilah yang menjadi penyebab mundurnya Kutai. Nah, beberapa faktor yang mendukungnya yaitu satu, ya yang jelas wafatnya Mulawarman, yaitu sebagai Raja Darmawan yang membawa Kutai ke masa kejayaan. Wafatnya Mulawarman menjadi salah satu faktor penyebab mundurnya kerajaan ini. Sebab saat itu tidak ada raja pengganti yang bisa memimpin Kutai sebaik Mulawarman. Akibatnya, kondisi ekonomi dan sosial yang sebelumnya stabil mulai goyah dan membuat Kutai perlahan-lahan mengalami kemunduran. Yang kedua yaitu konflik internal. Setelah kematian Mulawarman, Kutai juga mengalami konflik internal. Hal ini disebabkan oleh pergantian pemimpin yang terlalu cepat, membuat generasi penerus kewalahan. Akhirnya posisi Kutai semakin lemah dan tidak diuntungkan. Dan yang ketiga yaitu diserang oleh Kutai Kartanegara.
Melihat kondisi Kutai Matadipura yang melemah, Kutai Kartanegara pun mengambil kesempatan untuk menyerang kerajaan ini pada abad ke-13. Akhirnya, raja terakhir Kutai Matadipura yakni Maharaja Dharma Setia berhasil dikalahkan oleh Aji Pangeran Anum akibat agresi oleh pasukan Kutai Kartanegara yang dipimpin oleh Pangeran Sinum Sanji Mendapa. Nah, ada juga beberapa peninggalan yang ditinggalkan sejak pada masa kejayaan Kutai. Di antaranya yaitu 1. Tujuh Batu Yupa. Tujuh Batu Yupa ini kerap disebut dalam cerita Kerajaan Kutai, yaitu prasasti yang terdiri dari 7 tiang atau tugu batu andesit setinggi 1 meter. Adapun fungsi dari tiang yang ditancapkan di atas tanah ini adalah untuk prasasti atau dokumen sejarah dan lambang kebesaran raja, serta untuk mengikat hewan pada saat acara keagamaan. 7 prasasti Yupa yang berada di lokasi yang sama ini sering disebut sebagai prasasti Mulawarman atau prasasti Kutai. Setiap prasasti tersebut menceritakan sejarah kerajaan Kutai, khususnya pada era Raja Mulawarman, yakni era raja yang paling terkenal pada masanya yang membawa kejayaan pada kerajaan dan masyarakat sekitar. Yang kedua yaitu ada Cagar Budaya Arca. Cagar Budaya Arca merupakan sebuah lokasi sekaligus bukti ke sejarah kerajaan Kutai, tepatnya di kawasan Sungai Pantun, anak Sungai Gedang Kepala, Gunung Kombeng, Kecamatan Muara Wahau. Dalam gunung tersebut terdapat arca yang diyakini merupakan peninggalan kerajaan Kutai. Arca tersebut terdiri dari arca kelompok Siwa, yaitu Kepala Brahmana, Nandiswara, Nandin, Mahakala, Kartikeya, Ganesha, dan Mahadewa Guru, dan arca Buddha II yang dipindah ke Museum Mulawarman. Dan yang ketiga yaitu Kalung Siwa. Kalung emas ini ditemukan penduduk sekitar Danau Lipan pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Sulaiman pada tahun 1850 sampai 1899. Penemuan tersebut diserahkan kepada kerajaan dan dipakai oleh Sultan pada pesta adat yang diadakan setiap tahun penambatan Sultan sebagai Raja Kutai Kartanegara. Dan begitulah sejarah kerajaan Kutai yang dapat saya ceritakan hari ini.